Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai perangkat lunak komputer. Adapun materi yang saya sampaikan pada video hari ini saya ambil dari buku Pengantar Teknologi Informasi edisi revisi yang disusun oleh Abdul Qadir dan Tera CH Triwahyuni pada tahun 2013. Perangkat lunak komputer berdasarkan fungsinya terbagi menjadi pertama adalah perangkat lunak aplikasi, yaitu program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik seperti misalnya untuk membuat dokumen, memanipulasi foto atau membuat laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak sistem, merupakan program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan piranti masukan atau keluaran. Sebagai contohnya adalah sistem operasi. Kemudian perangkat lunak berdasarkan cara mendapatkan dan hak pemakaiannya terbagi menjadi pertama adalah perangkat lunak komersial, yaitu perangkat lunak yang dijual secara komersial. Di sini setiap orang yang bermaksud menginstal harus membelinya. Jika tidak membayar, maka dia dikatakan akan melakukan pembajakan perangkat lunak dan dapat dikenai sanksi hukum karena ada hak cipta atau copyright. Kemudian yang kedua itu adalah rentalware, itu adalah perangkat lunak yang bisa digunakan oleh seseorang atau institusi dengan cara membayar sewa, di mana sewa biasanya dilakukan per tahun. Yang ketiga adalah perangkat lunak domain publik, yaitu perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apa saja terhadap program tersebut, termasuk membuang nama penciptanya dan memperlakukannya sebagai karya ciptanya sendiri dan mengenakan hak cipta. Perangkat lunak seperti ini umumnya berupa kode sumber dan banyak dijumpai di internet. Yang keempat itu adalah shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang tersedia tanpa kode sumber dan bisa digunakan oleh pemakai dengan tujuan untuk dievaluasi selama masa tertentu tanpa membayar sama sekali. Dan jika sesudah masa tersebut berlalu, pemakai bermaksud tetap menggunakannya, maka ia perlu membayar ke pembuat perangkat lunak tersebut. Berbeda dengan versi trial, shareware tidak memiliki masa kadaluarsa, artinya pemakai tetap dapat menggunakan perangkat lunak tersebut walaupun batas uji coba telah berakhir. Kemudian yang kelima adalah freeware. Freeware adalah perangkat lunak yang tersedia tanpa kode sumber dan bebas digunakan oleh siapa saja tanpa perlu membayar. Ada beberapa alasan pembuatan freeware. Yang pertama adalah untuk menarik pemakai supaya membeli versi lebih lanjut yang bersifat komersil. Kemudian pembuat juga menginginkan tanggapan dari pemakai sehingga ia bisa mengembangkan versi yang lebih bagus. Kemudian yang ketiga, pembuat ingin menyebarluaskan karyanya. Dan yang keempat, pembuat ingin membantu pemakai dalam melaksanakan tugas tertentu tanpa perlu membeli perangkat lunak komersial. Kemudian ada istilah free software, yaitu dicanangkan oleh Richard Stallman untuk menyatakan perangkat lunak yang dilengkapi dengan kode sumber yang memungkinkan siapa saja dapat menggunakan program tersebut dan bahkan ikut mengembangkannya. Tujuan dari Stallman di sini adalah menciptakan kebebasan kepada pemakai dan menghindarkan pengontrolan program oleh suatu pihak. Di sini Stallman mengembangkan istilah copyleft yang merupakan pembalikan dari istilah copyright. Kemudian ada juga open source. Open source ini dikemukakan oleh Eric Raymond pada tahun 1998 dan dimaksudkan untuk menghilangkan makna free pada free software karena kata free itu artinya ambigu, bisa berarti gratis ataupun berarti kebebasan. Nah, open source ini timbul dari ide bahwa seandainya setiap orang dapat berpartisipasi dalam mengembangkan suatu perangkat lunak, tentunya perangkat lunak tersebut akan segera berevolusi menuju ke tingkat kesempurnaan. Dalam perangkat lunak, kita mengenal istilah versi dan rilis. Versi itu menyatakan perubahan besar pada perangkat lunak, umumnya dinyatakan dengan bilangan seperti 2.0 atau menggunakan kode tahun seperti pada produk Microsoft Office. Sedangkan rilis itu menyatakan perubahan kecil terhadap perangkat lunak pada versi yang sama, umumnya dinyatakan dengan angka di belakang tanda titik, misalnya versi 4.0 bisa menjadi rilis 4.1, 4.11, dan 4.12. Kita juga mengenal istilah antarmuka pemakai yang menyatakan bentuk interaksi antara pemakai dan komputer. Pada zaman generasi awal, bentuk antarmuka yang digunakan itu adalah command driven, di mana
Pemakai ditampilkan dengan tampilan prompt cell dan pemakai perlu mengetikkan sendiri perintah yang dikehendaki agar komputer melaksanakan tugasnya. Bentuk tampilan command driven ini cukup menyulitkan bagi pemakai sehingga dikembangkanlah konsep graphical user interface. Pada graphical user interface di sini, kita mengandalkan piranti mouse untuk melaksanakan pemilihan perintah yang dikemas dalam bentuk menu atau icon. Selain itu, ada juga bentuk antarmuka lainnya seperti misalnya menggunakan suara. Sekarang kita akan masuk ke perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah perangkat lunak hiburan, mencakup program-program permainan, program untuk memainkan musik, dan program untuk memainkan film. Yang kedua itu adalah perangkat lunak pendidikan yang digunakan untuk mempelajari atau mereferensi sesuatu pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah program kamus, ensiklopedi, pelajaran ilmu pengetahuan, pelajaran bahasa asing, dan simulasi. Yang ketiga adalah perangkat lunak bisnis, digunakan untuk menangani aplikasi bisnis, misalnya program untuk menangani persediaan barang, pencatatan dan pembayaran piutang, atau bahkan registrasi mahasiswa. Dan yang keempat adalah perangkat lunak produktivitas kerja, digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja pemakai seperti misalnya word processing, spreadsheet, desktop publishing, presentasi grafik, komunikasi, personal information manager, dan manajemen data. Sekarang kita akan masuk ke perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem yang pertama adalah sistem operasi, yaitu perangkat lunak dasar yang berfungsi sepenuhnya untuk mengendalikan sistem komputer kita. Di sini ada 3 fungsi dari sistem operasi, yaitu manajemen proses, manajemen sumber daya, dan manajemen data. Kemudian yang kedua itu adalah utilitas. Utilitas ini adalah program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem. Seperti misalnya program untuk pencadangan, ya, kemudian program untuk pemulihan data, program antivirus, kemudian ada juga program kompresi data, ada program untuk melakukan defragmentasi, dan ada program untuk melakukan pemformat disk. Yang ketiga itu adalah device driver, yaitu program yang berfungsi untuk membantu komputer mengendalikan piranti-piranti periferal. Biasanya disediakan oleh vendor yang memproduksi perangkat keras. Sebagai contoh, ketika kita akan memasang perangkat keras seperti USB atau modem atau scanner, maka kita perlu menginstal device drivernya supaya perangkat keras tersebut dapat berfungsi dengan baik. Kemudian ada penterjemah bahasa, terbagi menjadi assembler, compiler, dan interpreter. Assembler itu adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa rakitan menjadi bahasa mesin. Sedangkan untuk compiler itu adalah program penerjemah yang mengkonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan menjadi kode objek. Untuk interpreter itu adalah program yang menerjemahkan instruksi satu persatu dalam kode sumber, kemudian segera menjalankan instruksi tersebut setelah proses penerjemahan selesai. Kemudian bahasa pemrograman kita kenal menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu bahasa mesin, dikenal sebagai bahasa generasi pertama. Bahasa ini sangat sulit untuk dipahami oleh orang awam dan sangat membosankan bagi pemrogram, di mana pemrogram harus benar-benar menguasai operasi komputer secara teknis. Bahasa mesin ini bersifat sangat tergantung pada mesin, artinya bahasa mesin antara satu mesin dengan mesin yang lain jauh berbeda. Biasanya menggunakan kode dalam biner, ya, atau heksadesimal. Kemudian yang kedua adalah bahasa rakitan yang merupakan bahasa pemrograman generasi kedua. Bahasa ini menggunakan singkatan dari kata-kata seperti misalnya MOV merupakan singkatan dari kata move. Sebenarnya instruksi dalam bahasa rakitan ini identik dengan instruksi dalam bahasa mesin, tetapi bahasa rakitan ini lebih mudah dipahami. Yang ketiga adalah bahasa prosedural, merupakan bahasa pemrograman generasi ketiga. Di sini pemrogram perlu menuliskan instruksi-instruksi yang rinci agar komputer bisa melaksanakan tugasnya. Program biasanya ditulis dengan menggunakan kata-kata yang biasa dipakai manusia seperti write untuk menampilkan sesuatu ke layar. Bahasa prosedural ini disebut juga sebagai high level language karena menggunakan kata-kata yang biasa digunakan oleh manusia.
Kemudian ada bahasa non-prosedural. Ini merupakan bahasa pemrograman generasi keempat yang dirancang untuk mengurangi waktu pemrogram dalam membuat program sehingga diharapkan produktivitas pemrogram meningkat dan program dapat dibuat dalam waktu yang lebih pendek. Bahasa non-prosedural ini disebut juga sebagai bahasa very high level language atau problem oriented language. Yang termasuk ke dalam bahasa non-prosedural ini adalah bahasa yang mendukung fasilitas pembangkit program, pembangkitan laporan, bahasa query, dan pembangkit gambar. Dan yang kelima adalah bahasa kecerdasan buatan, merupakan bahasa pemrograman generasi kelima, ya, yang ditujukan untuk menangani aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan seperti pemrosesan bahasa alami, pengendalian robotika dengan sensor mata, aplikasi sistem pakar, dan aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Saya harapkan mampu memberikan gambaran mengenai perangkat lunak di dalam komputer. Saya minta maaf jika ada banyak suara-suara di luar suara saya. Saya harapkan tidak mengurangi kejelasan saya dalam menyampaikan materi di video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya dengan materi-materi yang lain. Selamat pagi, terima kasih.